Sopir Gus Dur membawa mobil dengan ngebut. Meski tak percaya bakal sanggup sampai Jakarta tepat waktu. Karena peristiwa itu pula, Kang Maman sempat mau dipecat dari tempat pekerjaannya. Dan ia hanya dengan melihat daftar isi, referensi dan kesimpulan, Gus Dur sudah mampu mengajak diskusi isi buku tersebut. Dua-duanya mengaku mewawancarai Gus Dur. Satu saya, satu lagi menemani Gus Dur sholat Jumat. Sebelum kita simak kisah inspiratif dari NU Design Center, mohon kerelaannya untuk meluangkan waktu. Mari kita kirimkan Al-Fatihah kepada Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Lahul Fatihah. Gus Dur adalah sosok yang unik. Banyak cerita menarik yang membuat orang heran, sekaligus kagum karena karomahnya. Tak jarang Gus Dur disebut sebagai sosok wali oleh kebanyakan orang. Ada banyak kisah sebagai tanda kewalian Gus Dur. Misalnya, beliau yang katanya memiliki ilmu laduni, ilmu melipat bumi, meraga sukma, dan lain-lain. Kisah tersebut betul-betul digali secara valid karena bersumber dari orang-orang yang pernah bersinggungan langsung dengan Gus Dur serta menyaksikan bukti-bukti kewaliannya. Berikut ini adalah 5 bukti kewalian Gus Dur. 1. Gus Dur melipat bumi. Kisah kesaktian Gus Dur salah satunya ilmu melipat bumi atau menempuh jarak jauh dengan singkat. Suatu ketika, beliau sedang berada di Majenang, Cilacap, dan diantar banyak orang dengan anggota iring-iringan dalam 2 mobil. Pada saat pukul 12 siang, Gus Dur mengajak pulang karena di rumah ada tamu yang wajib ditemuinya pada pukul 13.00. Mobil pun cepat putar arah dan diikuti mobil iring-iringan di belakang. Sopir Gus Dur membawa mobil dengan ngebut. Meski tak percaya bakal sanggup sampai Jakarta tepat waktu. Singkat cerita, sampailah mobil itu di rumah Gus Dur dan ia merasa lega, selamat sampai rumah. Sopir Khairul lalu menengok jam tangannya. Angka yang masih diingatnya sampai sekarang pukul 13.12. Artinya Jakarta Cilacap cuma ditempuh dalam waktu 1 jam lebih sedikit. Padahal jarak tempuh normal biasanya 7-10 jam. 2. Gus Dur merogoh sukmo. Berbagai cerita menyebutkan bahwa pada waktu yang sama, banyak orang mengaku bertemu dan bercengkrama dengan Gus Dur pada waktu yang sama. Salah satunya, cerita seorang jurnalis yang sering disapa Kang Maman. Ia merasakan sendiri kejadian ini. Satu kisah Kang Maman yang mengaku saat itu pernah mewawancarai Gus Dur pada hari Jumat, di mana saat itu waktu sholat Jumat berlangsung. Beliau merasa aneh dengan Gus Dur yang dikenal seorang kiai, namun tidak melaksanakan sholat Jumat. Saya wawancara, saya nanya dan saya bilang, kok Gus Dur nggak sholat Jumat? Sholat kok, kata dia. Pada jam sholat Jumat saya wawancara. Selesai wawancara, Kang Maman pulang ke kantornya. Sampai kemudian datanglah orang ke kantor Kang Maman dan mengaku menemani Gus Dur sholat Jumat. Dua-duanya mengaku mewawancarai Gus Dur. Satu saya, satu lagi menemani Gus Dur sholat Jumat. Tutur Kang Maman. Sampai ke kantor di Gramedia, 2 orang datang mengaku dua-duanya mewawancarai Gus Dur. Satu saya, satu lagi menemani Gus Dur sholat Jumat. Karena peristiwa itu pula, Kang Maman sempat mau dipecat dari tempat pekerjaan.
pekerjaannya. 3. Ilmu laduni Gus Dur. Gus Dur diyakini memiliki ilmu laduni. Ilmu laduni adalah ilmu yang langsung diperoleh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa berupa ilham, sehingga jika seseorang memiliki ilmu ini, ia tak perlu belajar karena Allah telah memberikan pengetahuan secara langsung kepada orang yang hatinya bersih. Salah satu yang merasakan secara langsung adalah mantan Ketua PBNU, Haji Mustafa Zuhad Mughni. Ia sering membuktikan sendiri, seringkali sehabis pulang dari luar negeri, Gus Dur membawa buku-buku baru yang masih terbungkus rapi. Kemudian buku tersebut diserahkan kepadanya untuk dibaca. Seminggu kemudian ia mengembalikan buku tersebut dan ia hanya dengan melihat daftar isi, referensi dan kesimpulan, Gus Dur sudah mampu mengajak diskusi isi buku tersebut. Di beberapa kesempatan Gus Dur juga sering terlihat tidur. Tapi setelah terbangun, beliau mampu menjelaskan semua yang menjadi pembicaraan secara detail. 4. Ramalan Gus Dur yang benar-benar terjadi. Ada banyak saksi yang menceritakan ramalan-ramalan Gus Dur yang benar-benar terjadi. Salah satunya adalah Ahok. Kala itu saat masih di Belitung, Gus Dur meramal Ahok akan jadi gubernur. Dan ternyata benar terjadi. Ramalan lainnya antara lain lengsernya Soeharto, Gus Dur naik menjadi presiden, Jokowi menjadi presiden, prediksi Jenderal Sutarman menjadi Kapolri, Kiai Haji Said Akil menjadi Ketua Umum PBNU di usia 55 tahun, dan lain sebagainya. 5. Gus Dur sering menemukan makam wali yang tidak terjamah. Salah satu hal yang bikin orang-orang di sekitarnya heran adalah Gus Dur seringkali tiba-tiba mengajak ke makam yang kurang terjamah orang luas. Setelah dicari tahu, ternyata makam yang dikunjungi Gus Dur adalah makam para wali. Bukti makam-makam wali yang ditemukan Gus Dur adalah makam Syekh Panjalu Ciamis, Ali Al-Uraidi di Madinah, Syekh Jumadil Kubro di Trowulan, Joko Tingkir di Lamongan, makam Gajah Mada, serta Raden Wijaya di Bengkulu, dan tentunya masih banyak lagi. Itulah beberapa bukti kewalian Gus Dur. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di tayangan inspiratif NU Design Center selanjutnya.